Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kembali bisa melanjutkan kajian usul fi tafsir setelah pertemuan sebelumnya kita libur, dan semoga libur bisa mengembalikan semangat dalam belajar. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang al-ihkam wat tasyabuh. Lihat di papan tulis, ini sudah berlalu 2 kali pembahasannya, bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya muhkam am, ada yang mutasyabih am, ada yang ihkam khas bi ba'dihi, ada yang tasyabuh khas bi ba'dihi. Ihkam am berarti secara umum ayat-ayat Al-Quran itu semuanya adalah ayat yang mengandung hikmah. Adapun tasyabuh am artinya seluruh ayat-ayat Al-Quran itu semuanya secara umum serupa dalam keindahan, dalam kesempurnaan. Kemudian ada yang sifatnya ihkam muhkam khusus di sebagian ayat. Ada juga yang mutasyabih khusus di sebagian ayat. Ini sudah berlalu penjelasannya, tidak mungkin saya jelaskan panjang lebar. Malam hari ini kita akan bahas yang ini. Tasyabuh itu ada 2, ada yang hakiki, ada yang nisbi. Sebagaimana pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa materi ini bukan materi yang mudah, sehingga kalau nanti kita temukan ada kesulitan berarti harus banyak-banyak istighfar, karena sesungguhnya ilmu agama itu sejatinya mudah bila memang Allah mudahkan, dan menjadi sulit bagi orang yang banyak bermaksiat. Kemudian nanti seperti pertemuan sebelumnya juga kita baca dulu, saya penggal-penggal lalu saya terjemahkan. Bila cukup waktu nanti saya jelaskan lagi di papan tulis untuk semakin memperjelas. Nanti bila ada waktu kita baca yang bukunya teman-teman pakai. Kita baca bab anwa'ut tasyabuhi fil Quran. Kata penulis anwa'ut tasyabuhi fil Quran, macam-macam tasyabuh atau mutasyabih dalam Al-Quran. Teman-teman, saya ingatkan kembali pada 2 pertemuan sebelumnya saya bilang boleh kadang-kadang kita bilang tasyabuh, boleh kadang-kadang dibilang mutasyabih. Sebagaimana kadang-kadang kita bilang ihkam, kadang-kadang kita bilang muhkam. Ini waktu saya bikin tabel waktu itu, saya bilang ada sifat rakus, ada kata benda abstrak namanya kerakusan. Ada si fulan itu serakah. Ada juga kata itu diakibatkan keserakahannya si fulan. Jadi kadang kita pakai sifatnya, kadang kita pakai kata benda abstraknya. At-tasyabuhul waqi'u fil Qur'ani naw'an. Tasyabuh yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada 2 macam. Ahaduhuma haqiqiyun. Tasyabuh model pertama adalah tasyabuh hakiki. Wa huwa ma la yumkinu an ya'lamahu al-bashar.
Tasyabuh hakiki adalah tasyabuh yang tidak mungkin dipahami oleh manusia. Memang betul ada tasyabuh dalam Al-Quran dan itu tidak mungkin dipahami manusia. Contohnya, kahaqaiq sifatillah. Seperti hakikat sifat-sifat Allah. Apa contohnya sifat-sifat Allah? Wajah, tangan, kaki, datang, gembira, turun, tertawa, dan masih banyak lagi yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Sifat-sifat seperti ini tidak mungkin kita pahami. Fa innana wa in kunna na'lamu ma'aniya hadhihi sifati lakinnana lanudriku haqa'iqaha wa kaifiyataha. Meskipun kita bisa memahami apa makna dari sifatnya, sifat-sifat tersebut, kita tetap tidak bisa mampu untuk memahami hakikat atau bentuk dan kaifiat atau bagaimana sifat tersebut. Teman-teman kalau ditanya tangan, tahu ya tangan? Tahu. Bentuknya tangan Allah, kita tidak ada yang tahu. Turun, kata turun. Apa itu turun? Tahu lah ya. Dari tempat yang lebih di atas menuju ke yang bawah. Tapi bagaimana kaifiatnya Allah turun ke langit dunia? Tidak ada yang tahu. Bisa dipahami? Jadi secara makna paham. Tapi bentuk atau kaifiatnya kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Liqaulihi ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yuhituna bihi ilma." Ilmu manusia atau ilmu mereka, makhluk itu tidak dapat meliputi ilmu tentang Allah. Di surat Toha ayat 110. Wa qouli ta'ala, "La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir." Begitu juga dalam firman Allah, penglihatan mata tidak dapat mencapai Allah. Sedangkan Dia, Allah, dapat mencapai penglihatan mereka. Dan Dialah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Al-An'am 103. Ayat ini menunjukkan kita tidak bisa mencapai pengetahuan tentang Allah seluruhnya. Kita tahu makna sifatnya, tapi kita tidak tahu bentuk atau kaifiatnya. Walihadza lamma su'ilal imamu Malikun an qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa qal al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Karena itulah ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah Ta'ala, Allah Ar-Rahman bersemayam atau istiwa di atas arsy, bagaimana cara Allah beristiwa? Ketika beliau ditanya tentang yang demikian, maka beliau menjawab, istiwa itu ghairu majhul. Tentang Allah bersemayam itu jelas. Bukan orang gak ngerti. Apa gak ngerti di sini? Bukan tanpa dalil. Bukan juga orang tidak mengerti apa itu makna istiwa. Istiwa itu ala wartafa'a, tinggi di atas. Kalau maknanya tahu. Wal kaifu ghairu ma'qul, akan tetapi bagaimana istiwanya Allah tidak bisa dijangkau dengan akal. Wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwa Allah istiwa adalah wajib. Dan bertanya tentang bagaimana cara istiwanya Allah termasuk bid'ah. Wa hadzal naw'u la yus'alu 'an istikshafihi. Dan jenis tasyabuh ini tidak boleh ditanyakan tentang penyingkapannya. Lita'adzuril wusuli ilaihi, dikarenakan hakikat dari sifat-sifat tersebut tidak mungkin dicapai. Coba dijawab, kenapa tidak bisa dicapai? Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat tadi. Ya, bahwa penglihatan makhluk tidak bisa mencapai Allah. Bahwa makhluk itu punya ilmu tapi tidak bisa meliputi ilmu Allah secara keseluruhan. Wan-naw'u tsani nisbiyun. Tasyabuh model kedua adalah tasyabuh yang nisbi. Atau dengan kata lain, kalau kita bilang ayat ini mutasyabih, maka mutasyabih yang nisbi, tergantung siapa yang baca. Kalau yang baca para ulama paham.
Kalau yang belum belajar, maka mungkin tidak paham. Semakin tidak paham dan semakin jauh lagi kalau yang memang orangnya punya pemahaman menyimpang. Apa itu tasyabuh yang nisbi? Wa huwa ma yakunu mushtabihan ala ba'din nasi duna ba'd. Tasyabuh nisbi adalah tasyabuh yang mungkin dia mutasyabih untuk sebagian manusia, tapi tidak untuk sebagian yang lain. Fayakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi duna ghairihim. Maknanya dari si tasyabuh ini bisa diketahui oleh orang-orang yang kokoh ilmunya. Siapa mereka? Para ulama dan yang belajar sama para ulama. Tetapi tidak bisa dipahami oleh yang selain mereka. Selain ulama dan selain yang belajar. Itulah gunanya kita belajar supaya kita paham. Karena kalau kita tidak belajar, ya kita tidak bakal paham. Atau kalaupun mau paham, nanti pahamnya seperti orang menyimpang. Kata penulis, wa hadzal naw'u yus'alu 'an istikshafihi wa bayanihi. Tasyabuh model nisbi ini boleh ditanyakan tentang penjelasannya. Ya. Kenapa? Li'imkanil wusuli ilaihi. Dikarenakan hakikatnya bisa dicapai dengan ilmu. Idz la yujadu fil Qur'ani syai'un la yatabayyanu ma'nahu li ahadin minan nas. Lantaran tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an sesuatu yang tidak bisa dijelaskan maknanya kepada manusia. Sebagian ulama ada yang mengatakan, namun ada yang tidak bisa dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Seperti huruf-huruf muqatta'ah. Sebagian ulama ada yang mengatakan Allah yang lebih tahu maksud atau makna dari huruf-huruf ini. Seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain, shad dan seterusnya. Kemudian, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin." Ini adalah penjelasan untuk manusia, petunjuk dan nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 138. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu pasti ada petunjuk dan ada penjelasan. Kalau mau belajar. Wa qala wa nazzalna 'alaika kitaba tibyanan likulli syai'. Allah Ta'ala juga berfirman, dan kami turunkan kitab ini kepada engkau wahai Muhammad sebagai penjelasan atas segala perkara. An-Nahl 89. Ini menunjukkan Al-Quran itu ada penjelasan segala perkara. Sampai-sampai di antara guru kami ada yang pernah bilang, bahkan kamu mau bikin roti pun ada di dalam Al-Quran. Dari mana? Dari ayat. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya sama ahli ilmu. Kalau kamu tidak tahu cara bikin roti, berarti tanya sama yang ahli bikin roti. Wa qala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Allah juga berfirman, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Al-Qiyamah 18-19. Wa qala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Allah juga berfirman, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian penjelasan yang terang dari Rabb kalian, Muhammad dengan mukjizatnya, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. An-Nisa 174. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu terang, jelas. Sehingga kalaupun ada yang bilang ini mutasyabih, berarti mutasyabihnya nisbi. Tergantung siapa yang apa tadi? Baca. Kemudian wa amthilatu hadzal naw'i katsiratun. Contoh tasyabuh nisbi ini banyak. Minha qauluhu ta'ala. Contoh tasyabuh diantaranya adalah firman Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini surat Asy-Syura ayat 11.
haitsu ishtabaha ala ahli ta'til. Ayat ini mutasyabih dan sifat tasyabuhnya rancu dan tidak bisa dipahami oleh ahli ta'til. Siapa itu ahli ta'til? Ahli ta'til itu orang-orang yang menafikan sifat Allah. Golongan sesat ini bagi mereka rancu. Oh, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah ya. Berarti gak ada yang namanya wajah berarti. Berarti gak ada yang namanya tangan. Karena kan kalau tangan itu berarti serupa dengan Allah. Gak benar itu. Berarti gak ada sifat Allah. Ini kesimpulannya ahli ta'til. Fafahimu minhu intifa as-sifati anillahi ta'ala. Gara-gara rancu dan mereka tidak paham, ayat ini mereka jadikan dalil untuk meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wadda'au anna thubutaha yastalzimul mumathalata. Dan orang-orang ahli ta'til ini mengklaim kalau kita tetapkan sifat itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau menurut mereka begitu. Wa aradu 'anil ayatil katsiratid dallati 'ala thubuti sifati lahu. Mereka pun berpaling dari ayat-ayat yang banyak yang menjadi dalil adanya sifat-sifat untuk Allah. Wa anna itsbata aslil ma'na la yastalzimul mumatsalah. Mereka juga tidak menerima bahwa yang namanya menetapkan pokok makna sifat itu tidak melazimkan penyerupaan. Bisa dilihat di papan tulis? Tasyabuh di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada yang hakiki. Hakiki apaan? Ya beneran gitu ya. Beneran. Ada yang nisbi. Apa itu nisbi? Relatif. Tergantung apa? Siapa yang baca? Siapa yang mau memaknai? Ulama, rasikhun fil ilm, orang awam, atau orang sesat? Kalau ulama dan penuntut ilmu yang belajar kepada para ulama, insya Allah paham. Kalau orang awam tidak mau belajar, ya tidak paham. Yang sesat paham, tapi pahamnya sesat. Lalu dikasihlah satu contoh. Contoh yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang seperti Allah, sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Kalau ahlu sunnah paham. Apa pahamnya? Kalau di kalangan ahlu sunnah, oh kita tetapkan yang namanya sifat Allah. Sifat Allah itu ada. Sifat Allah itu ada tanpa ta'til, tanpa tamsil, tanpa takyif, tanpa tashbih, tanpa tafwid. Ini sudah berlalu di kajian Ramadan 2022. Kajian apa tuh? Akidah wasitiyah, udah lewat ya? Tanpa tamsil, tashbih, takyif, ta'til, tafwid. Mas Subhan insya Allah kalau ditanya satu-satu insya Allah paham. Ya kan? Adapun ahli ta'til, nah salah satu dari 5 ini, kita ambil yang T terakhir, ini ta'til. Dia bilang tidak ada sifat Allah. Soalnya kalau bilang sifat Allah berarti nanti tangan, kaki, wajah, turun, datang, dan lain-lain berarti sama dengan makhluk. Nah kalau kita samakan dengan makhluk berarti kita kafir. Jadi gimana Pak? Ya nggak boleh bilang Allah punya tangan, nggak boleh. Loh ayat tentang tangan gimana? Baliyadahu mabsuutatan, terus mau diapain ayatnya? Pokoknya nggak boleh ada bilang tangan. Jadi ayat itu kalau dibaca pahamnya gimana dong? Terus kaki, wajah, datang, terus mau diapain? Pokoknya nggak boleh ada, katanya. Nah ini golongan sesat namanya
ta'til. Belum nanti ketemu dengan yang 4 yang lain. Ahli tasbih, ahli tamtsil, ahli takyif, sama ahli tafwid. Kalau yang tafwid ini kebetulan orangnya di Indonesia banyak. Dan bahkan bisa menyebutkan letak-letak ayat. Dia bilang ayat kita sama, tapi pemahaman kita beda. Ini semuanya pemahaman menyimpang dan sesat. Ya. Apakah mereka kafir? Tergantung. Dalam keyakinan Ahlussunnah mengkafirkan orang juga ada batasan-batasan. Sampai sini paham? Kenapa ahlu ta'til itu tidak mau menetapkan sifat Allah? Karena mereka bilang penetapan, ini kaidahnya mereka ya. Penetapan sama dengan penyerupaan. Mereka bilang begitu. Kalau kita tetapkan itu sama dengan menyerupakan. Kita bilang kita tetapkan dan kita tidak menyerupakan. Manusia punya tangan. Antum punya kaki? Punya. Meja ini punya kaki enggak? Apakah kalau kita bilang kita punya kaki, meja punya kaki, berarti serupa? Ini hanya orang bodoh yang bilang begini. Hanya orang bodoh yang bilang menetapkan sama dengan menyerupakan. Ya. Makanya memang ahli ta'til itu sesat dan bodoh. Gitu. Kita pindah. Contoh yang lain. Wa minha qauluhu ta'ala. Contoh lain dari tasyabuh nisbi adalah firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka hukumannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. An-Nisa 93. Nah, kita lihat siapa di sini yang tersesat. Kata penulis, haitsu ishtabaha 'alal wa'idiyah. Ayat ini mutasyabih, rancu dan tidak bisa dipahami dengan baik oleh kaum wa'idiyah. Ada lagi kaum sesat namanya wa'idiyah. Cuman ini jarang kita dengar. Karena jarang terbahas. Apa itu kaum wa'idiyah? Kaum wa'idiyah itu adalah kaum yang mereka fokus sama ayat-ayat yang berisi ancaman bagi para pelaku dosa. Fokus ke situ, saking fokusnya mereka tidak menyelaraskan ayat-ayat tersebut dengan ayat berupa janji dan motivasi bahwa orang yang melakukan dosa itu bisa diampuni. Mereka berpikir pokoknya kalau melakukan dosa berarti Allah harus lakukan apa yang menjadi ancamannya. Berarti siapapun nanti yang mati melakukan dosa berarti wajib masuk neraka dan gak boleh diampuni. Paham? Sementara keyakinan Ahlussunnah bahwa orang yang mati melakukan dosa maka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau azab, Allah akan azab. Berbeda dengan syirik besar atau pelaku kekafiran atau nifak besar. Adapun dosa besar terserah Allah. Allah mau hukum mereka, ya Allah akan hukum. Contohnya orang yang mati berzina, orang yang mati mencuri. Kalau Allah mau azab, Allah akan azab. Nah, ini kaum wa'idiyah tersesatnya adalah fokusnya sama ancaman. Mereka tidak memperhatikan ayat tentang pengampunan dosa. Yang tersesat seperti wa'idiyah ini, ya di dalam wa'idiyah ini termasuk diantaranya khawarij. Karena bagi khawarij orang yang mati melakukan dosa besar mati kafir. Lanjut ke sini. Ayat ini mutasyabih dan rancu, tapi nggak bisa dipahami oleh kaum wa'idiyah. Sehingga mereka memahami apa? Fafahimu minhu anna qatilal mu'mini amdan mukhalladun finnar.
Gara-gara mereka tidak paham, maka mereka memahami bahwa orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka mereka kekal di neraka. Jadi menurut kaum Wa'idiyah, yang bunuh orang mukmin sengaja, berarti misalnya siapa bunuh kakaknya, tetangga bunuh tetangganya, sama-sama muslim, maka tempatnya di neraka jahanam selama-lamanya. Ini menurut Wa'idiyah. Wa taradu dzalika fi jami'i ashabil kabairi. Dan mereka menerapkan hukum seperti ini untuk semua para pelaku dosa besar. Ya, dianggap masuk neraka selama-lamanya. Wa a'radu 'anil ayatid dallati ala anna kulla dzanbin duna syirki fahuwa tahta masyiatillahi ta'ala. Dan orang-orang Wa'idiyah ini, ya, mereka menerapkan hukum tersebut untuk seluruh pelaku dosa besar, dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang menjadi dalil bahwa dosa selain syirik besar maka hukumnya tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh orang mukmin secara sengaja, maka tempat mereka adalah jahanam. Terus khalidan fiha. Mereka di jahanam dan kekal. Ini satu ayat. Bagi orang-orang Wa'idiyah, orang-orang Wa'idiyah menganggap pokoknya kalau Allah sudah ancam, maka Allah akan tepati. Berarti siapapun yang mati melakukan dosa, tidak sempat taubat, maka pasti masuk neraka jahanam selama-lamanya. Sedangkan ahlu sunnah memahami bahwa ada dosa yang namanya syirik besar. Ini bila wafat tidak taubat, maka neraka jahanam selama-lamanya. Begitu juga orang-orang yang mati kafir dan nifak besar. Tapi di dalam Islam ada juga yang namanya syirik kecil. Ada lagi yang namanya dosa besar. Ada lagi yang namanya dosa kecil. Ada juga nifak kecil. Maka yang ini semua bila mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ini adalah di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bila Allah mau ampuni, Allah ampuni. Bila mau Allah azab, Allah akan azab. Selanjutnya, contoh yang baru, wa minha qauluhu ta'ala. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan bumi? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ini ayatnya mutasyabih. Dan tergantung siapa yang baca. Atau tergantung siapa yang mau memahami. Kata penulis, haitsu istabaha 'alal jabariyah. Ayat ini mutasyabih, rancu dan tidak bisa dipahami dengan baik oleh golongan yang namanya Jabariyah. Golongan sesat apa lagi ini? Golongan sesat yang satu ini adalah golongan sesat yang mengatakan bahwa kita itu dipaksa oleh Allah dalam berbuat. Namanya juga Jabar. Ada kekuatan yang memaksa. Siapa yang maksa? Allah. Siapa yang dipaksa? Hamba. Jadi hamba itu melakukan apapun itu Allah yang paksa. Konsekuensi dari aliran ini,
Kalau ada orang bermaksiat, maka tidak boleh disalahin. Soalnya yang paksa Allah. Makanya waria-waria itu kita bisa bilang mereka ini pengikut Jabariyah. Soalnya mereka suka sekali berkata, saya juga kalau disuruh milih, saya mau jadinya yang normal aja. Tapi kan kita sudah jadi takdir begini. Gitu. Soalnya takdir, jadi sudah dipaksa oleh Allah begini, ya kita mau bilang apa? Kalau seperti ini bagaimana cara memperlakukannya? Ditonjok. Terus kalau dia marah bilang apa? Soalnya aku juga dipaksa oleh Allah. Gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu kan? Maaf, bukan aku. Siapa? Allah. Apakah kira-kira apa yang kira-kira jadi reaksinya? Antum dikejarnya. Ya, keluar suara aslinya, kurang ajar. Kata penulis, fafahimu minhu anna abda majburun ala amali. Sehingga mereka memahami, karena ayat ini mutasyabih, rancu dan mereka tidak paham, maka mereka memahami bahwa hamba itu dipaksa oleh Allah dalam perbuatannya. Wadda'au annahu laisa lahu iradatun wala qudratun alaihi. Mereka, golongan sesat satu ini, mengklaim bahwa hamba itu tidak memiliki kehendak dan tidak punya kemampuan dalam melakukan perbuatannya sendiri. Wa aradu anil ayatid dallati ala anna lil abdi iradatan wa qudratan. Mereka berpaling dari ayat-ayat yang menjadi dalil bahwa hamba juga memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan perbuatannya sendiri. Wa anna fi'lal abdi naw'ani ikhtiyariyun wa ghairu ikhtiyariyyin. Dan bahwasanya ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa perbuatan hamba itu ada dua macam. Ada yang ikhtiyari, yang kehendak sendiri, dan ada yang ghairu ikhtiyari, yang tanpa kehendak sendiri. Ya. Ini Jabariyah nggak usah saya gambarkan di papan tulis karena gampang. Kalau mereka bilang, ini kan Al-Hajj 70 ini sudah menunjukkan bahwa apapun yang ada di langit bumi itu semua atas kehendak Allah. Allah Maha tahu segala sesuatu dan ini sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Berarti hari ini kalau saya tadinya Tono jadi Tina, itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Seperti juga orang bilang, "Kenapa kamu mencuri?" Apa dia bilang? Bukan. Apa dia bilang itu? Apa? Oh ya, kan wajar. Kita juga manusia, kita bukan nabi boy. Nah, itu tempelin mereka itu, maaf ya, saya juga manusia, kita bukan nabi boy. Kalau ada yang bilang seperti itu, ya tadi nggak usah panjang-panjang, tinggal tempelin sekali, baru bilang maaf saya juga dipaksa oleh Allah. Ini juga takdir kok. Kemudian kata penulis, warasikhuna fil ilmi ashabul uquli ya'rifuna kaifa yukhrijuna hadhil ayatil mutasyabihata ila ma'nan yatala'amu ma'al ayatil ukhra. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Mereka memahami bagaimana cara mengeluarkan ayat-ayat mutasyabihat kepada makna yang selaras dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Fayabqal Qur'anu kulluhu muhkaman lashtibaha fihi. Sehingga seluruh ayat Al-Qur'an, kalau para ulama yang menjelaskan, bisa menjadi muhkam semuanya dan tidak ada kesamaran padanya. Ya tala'am itu selaras, bukan bertentangan. Sampai sini aja. Ada yang mau bertanya? Coba kita baca dari apa yang antum pegang. Poin B, macam-macam mutasyabih dalam Al-Quran. Mutasyabih yang terdapat dalam Al-Quran ada dua. Boleh antum bilang mutasyabih, boleh tasyabuh. Ya kayak antara rakus dengan kerakusan, antara serakah dengan keserakahan. Terus?
Yang pertama, hakiki, yaitu hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah. Contohnya apa? Sifat-sifat Allah? Wajah misalnya. Kita tahu wajah itu apa, tapi kita tidak tahu hakikat wajah Allah. Contohnya turun, kita tahu turun itu apa, tapi kita tidak tahu kaifiat turunnya Allah. Terus? Meskipun kita mengetahui makna dari sifat-sifat ini, akan tetapi pengetahuan kita tidak akan mencapai hakikat dan seluk-beluknya. Berdasarkan firman Allah, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Toha ayat 110. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-An'am ayat 103. Maka dari itu ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang ayat Ar-Rahmanu ala arsy istawa, yaitu Allah yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Toha ayat 5. Bagaimana cara Allah bersemayam? Beliau menjawab, bersemayam adalah perkara yang sudah diketahui. Diketahui? Apa maksudnya diketahui ini? Diketahui bahwa Allah memiliki sifat demikian dari dalil-dalil dan kita tahu tentang makna sifatnya. Maknanya tahu. Terus? Bagaimana caranya? Itu sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Nah, cuman meskipun tahu maknanya, tidak tahu bentuknya atau caranya. Terus? Mengimaninya adalah wajib. Ya, meskipun tidak tahu bagaimana bentuknya, nggak tahu bagaimana caranya, maka tetap harus beriman. Beriman di sini hukumnya wajib. Kalau tidak beriman, maka Anda tidak beriman kepada ayat yang menunjukkan Allah bersemayam. Sama kayak ta'til ini. Kalau dia tidak beriman tentang adanya tangan, kaki, wajah dan lain-lain, lantaran dia bilang penetapan sama dengan penyerupaan, berarti dia tidak beriman dengan ayat-ayat yang menunjukkan itu. Kalau Anda beriman kepada ayat satu, maka bisa menyebabkan pelakunya kafir. Terus? Dan menanyakan tentang kaifiatnya adalah bid'ah. Dan kita tidak boleh tanya-tanya bagaimana sifat-sifat Allah yang tidak mungkin kita capai, karena ini termasuk kebid'ahan. Kenapa kebid'ahan? Karena para sahabat dahulu tidak ada yang keranjingan nanya-nanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah ini. Terus? Yang semacam ini tidak boleh ditanyakan tentang penjelasan detailnya, karena tidak mungkin bisa menjangkaunya. Poin kedua, nisbi, yaitu hal-hal yang samar bagi sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian lainnya. Ya. Ada tasyabuh yang kedua, namanya tasyabuh nisbi. Maksudnya adalah ayat itu mutasyabih, tapi mutasyabihnya relatif. Bagi sebagian manusia itu bisa dipahami, sebagian lagi tidak paham, bahkan salah paham. Siapa yang paham? Para ulama dan penuntut ilmu yang belajar kepada para ulama. Siapa yang tidak paham? Orang awam, tidak belajar. Siapa yang salah paham? Orang-orang yang sesat. Seperti ahli ta'til, khawarij, jabariyah, ahlu tamthil, ahlu tashbih, Syiah, Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, Murji'ah, Qadariyah, Wa'idiyah. Ini semua aliran-aliran sesat yang salah paham. Terus? Sehingga hal itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, tetapi tidak bisa dipahami oleh selain mereka. Ya, siapa yang paham? Tentu yang mendalam ilmunya dan yang belajar kepada mereka. Terus? Mutasyabih ini boleh ditanyakan penjelasan detail dan keterangannya, karena mungkin kan untuk menjangkaunya. Ya. Adapun tasyabuh nisbi boleh kita tanya. Yang tidak boleh ditanya adalah tasyabuh yang hakiki. Tasyabuh nisbi kita bisa tanya kepada para ulama, nanya kepada ustadz-ustadz yang punya pemahaman dalam masalah ini. Apalagi yang memang punya spesialisasi bidang akidah. Kalau kita tidak paham, tanya sama yang spesialis akidah. Lanjut. Dan karena di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang tidak jelas maknanya bagi manusia. Allah berfirman, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 138. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. An-Nahl ayat 89.
Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Al-Qiyamah ayat 18-19. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabb-Mu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. An-Nisa ayat 174. Ya, ada 1, 2, 3, 4 dalil dibawakan di sini sebagai perwakilan dari dalil-dalil yang menunjukkan Al-Quran itu terang benderang. Al-Quran itu jelas. Kalau tidak jelas, berarti belajar. Ya, kalau kita tidak pas baca Quran, baca terjemahnya, kalau tidak paham ya, baca kitab tafsirnya. Jangan tafsir sendiri. Nah, terus? Contoh mengenai mutasyabih nisbi ini banyak sekali. Di antaranya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Asy-Syura ayat 11. Ada surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ayat ini mutasyabih yang kalau kita tanya para ulama, insya Allah paham. Kalau tidak belajar, tidak paham. Kalau ikut ustadz yang sesat, jadi sesat juga. Terus? Dalam ayat ini terdapat syubhat pada ahlu ta'til. Mereka memahaminya dengan menafikan sifat-sifat Allah dan beranggapan bahwa menetapkan adanya sifat-sifat itu berkonsekuensi menyerupakan Allah. Ya. Kesalahan dasarnya, kesalahan pokok dari ahli ta'til ini karena punya prinsip menetapkan sama dengan menyerupakan. Padahal yang namanya menetapkan itu tidak bermakna menyerupakan. Menetapkan yang menetapkan, menyerupakan beda lagi. Meja ini punya kaki kan? Kita tetapkan dia punya kaki. Kalau tidak punya kaki kita bingung ini bilangnya apa. Cobain. Jangan pakai kata kaki. Ini apa namanya? Apa meja? Jangan pakai kata kaki. Tanya sama ahli ta'til. Oke, kamu kan ahli ta'til nih. Ini meja ya, tapi jangan pakai kaki. Ini pakai apa namanya? Kalau dibilang apa ya, kaki aja deh. Ya sudah kaki. Sekarang, apakah kaki ini dengan kakimu sama? Kalau dia bilang sama, berhenti sudah. Jangan lanjutkan. Bodoh berarti. Tapi kalau dia bilang tidak sama, kenapa kamu tetapkan? Katamu penetapan sama dengan penyerupaan. Ayo, jangan pakai kaki, ganti yang lain. Ya. Lanjut. Mereka mengingkari banyak ayat yang menunjukkan adanya penetapan sifat Allah. Sedangkan menetapkan makna sesuai aslinya itu tidak berarti menyerupakan. Contoh yang lain adalah firman-Nya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa ayat 93. Telah terjadi syubhat pada orang-orang Wa'idiyah yang memahami bahwa orang yang membunuh seorang apa itu mukmin. Wa'idiyah? Wa'idiyah iya sesat. Sesatnya apa? Apa tadi sesatnya? Fokus sama ayat ancaman tapi tidak diselaraskan dengan ayat pengampunan. Jadi setiap yang berdosa kalau nggak tobat pasti masuk ancaman. Padahal Ahlussunnah meyakini yang namanya ancaman Allah ancam, adapun nanti Allah lakukan atau tidak itu dibawa kehendak Allah. Terus Telah terjadi syubhat pada orang-orang Wa'idiyah yang memahami bahwa orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja akan kekal dalam neraka. Mereka menyamaratakan hukum itu untuk semua pelaku dosa besar. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa setiap dosa selain syirik itu diserahkan pada kehendak Allah yang mereka ingkari. Contoh lainnya adalah firman-Nya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah.
Ya, bagian ayat ini yang kita fokus yang tengah ya. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam Lauhul Mahfuz. Lalu orang bilang, kan sudah takdir, udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Terus? Telah terjadi syubhat pada orang-orang Jabariyah. Mereka memahami bahwa seorang hamba itu... Apa itu Jabariyah? Aliran sesat yang meyakini bahwa kita ini majbur. Apa itu? Kita dipaksa oleh Allah dalam berbuat. Makanya kalau hari ini ada yang jadi waria itu dipaksa. Kalau seandainya ada yang maling itu dipaksa. Ya kalau berzina dipaksa. Ya, terus? Mereka memahami bahwa seorang hamba itu dipaksa dalam melakukan amalnya dan beranggapan bahwa seorang hamba tidak memiliki kehendak dan kuasa atas dirinya. Mereka juga beranggapan bahwa perbuatan seorang hamba ada dua macam, yaitu ikhtiyari atau pilihannya dan ghairu ikhtiyari, bukan pilihannya. Ya, ini terjemahnya salah ya. Entah terjemahnya salah, entah pembacanya salah. Lihat, coba lihat. Iya, ini lompat terjemahnya. Coba nih, apa kata penulis? Wadda'u annahu laisa lahu iradatun wala qudratun alaihi wa a'radu 'anil ayati dallati 'ala anna lil 'abdi iradatan wa qudratan wa anna fi'lal 'abdi naw'an. Nah. Jadi yang benar terjemahnya, mereka orang-orang Jabariyah itu mereka berpaling dari ayat-ayat yang menjadi dalil bahwa hamba itu punya keinginan dan punya kemampuan untuk melakukan perbuatan. Dan bahwa perbuatan hamba itu ada dua, ada yang ikhtiari, ada yang ghairu ikhtiari. Ya, jadi malah bertentangan dengan terjemahannya yang itu. Semoga Allah mudahkan saya menerbitkan terjemahan ini. Supaya ada terjemahan yang saya rasa itu banyak yang sifatnya dia tafsiriyah. Dia nerjemahin tafsiriyah, jadi susunan kalimatnya banyak diubah. Ke depan, ke belakang, belakang ke depan. Sedangkan saya di sini kalau menerjemah, saya sangat berusaha agar kalau bisa yang bagian depan tetap di bagian depan, belakang tetap bagian belakang, tanpa mengubah esensi dari kalimatnya dan tanpa memberantaki ya IYD ya, susunan-susunan kalimatnya yang lebih sesuai. Terus? Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya adalah orang-orang yang memiliki akal. Mereka tahu bagaimana mendudukkan ayat-ayat mutasyabihat ini kepada makna yang bisa selaras dengan ayat-ayat lainnya. Sehingga semua ayat-ayat Al-Quran itu bersifat muhkam atau jelas dan tidak mengandung perkara yang mutasyabih atau samar dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
Akbar. La ilaha illallah. Apakah mungkin yang wa'idi itu mereka berpendapat yang menggunakan dalil yang hadis Nabi yang mengatakan antara dua orang muslim yang keduanya saling membunuh, kemudian salah satunya terbunuh, maka kedua-duanya masuk neraka. Itu gimana? Kita pernah dengar seperti itu. Jadi ketika ada dua orang muslim yang saling ingin membunuh, salah satunya terbunuh, tapi ketika nanti di akhirat dua-duanya masuk neraka karena niat keduanya sama-sama saling membunuh, sedangkan seorang muslim itu haram darah dan hartanya. Pertanyaannya, apakah mereka mungkin menggunakan hadis ini? Mungkin. Nah, masalahnya saya bukan wa'idiyah, jadi saya nggak bisa ditanya. Nah, maksudnya apakah itu bisa? Maksudnya dalil itu apa sih ya? Apakah bisa dipakai? Untuk membantah juga wa'idiyah itu juga. Ketika maksudnya kan yang salah satu terbunuh. Nah, yang sedangkan yang masih hidup ini ketika dia bertobat maka kan itu tahta masyiatillah gitu. Jadi bukan keduanya masuk neraka itu gimana? Kalau antum mau tanya dengan bahasa yang lain, apa dalilnya untuk bantah mereka wa'idiyah? Antum bisa pakai ayat Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Terus wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, bunuh orang syirik bukan? Kalau ada yang bilang syirik berarti dia harus belajar tauhid dari dasar lagi. Kalau dia bilang bukan syirik berarti masuk dalam ayat ini. Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu dalil tahta masyiatillah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu akar kata dengan masyiatillah. Nah itu aja. Adapun pakai ayat itu buat wa'idiyah malah agak bingung malah. Nanti mungkin jangan-jangan dia malah bilang, lah itu dua-duanya masuk neraka. Kalau antum bilang, itu apakah dalilnya wa'idiyah? Anda tahu, harus tanya mereka. Cuman mereka itu rancu di sini. Saya aja gak rancu duduk awal di sini. Awal-awal ngaji itu juga bingung. Loh, oh bunuh itu kekal di neraka ya? Gitu. Juga pusing awalnya. Terus ketika baca, ada dulu kajian bersama Ustaz Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Judulnya Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah, Mafhumu Khasa'is wa Khasa'isu Ahliya. Karena Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Di situ baru paham, oh ini pemahamannya wa'idiyah berarti. Oh itu bukan pemahaman Ahlussunnah. Justru dari situ jadi paham. Ada yang bertanya? Tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.